Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa spesial e-sport ya, e-sport. Jadi hari ini Tribuners kita akan berbincang-bincang terkait dengan ini olahraga baru, e-sport ya, e-sport. Dan untuk perbincangan ini telah hadir dua pengurus e-sport atau e-sport Indonesia Sulawesi Utara. Ada yang pertama Sekretaris Umum Bung Christian Yokung. Oke. Yokung. Selamat pagi, Bung. Ya, dan yang kedua adalah Kabid Humas ya atau Kabid Media adalah Bung Fian Rodonuwo. Jadi dan ke depan kita akan berbincang-bincang ya, kurang lebih 30 menit kita akan berbincang e-sport cabur hebat di era pandemi Covid-19. Ya tentu jadi banyak pertanyaan ya, kenapa e-sport ini dikatakan cabur yang hebat atau bertahan, dan boleh dikata dia berkembang pesat di saat pandemi Covid-19. Ini yang nantinya akan menjadi perbincangan kita dalam 30 menit ke depan. Dan kita juga akan bincang bagaimana sih e-sport ini ya. Terus terang umur-umur yang mungkin yang, kalau saya sih masih muda, tapi yang sudah tua-tua pasti sudah tidak mengerti dengan e-sport ini ya. Kita akan cari tahu pada dua pengurus ini. Dan mungkin karena kita berbincang-bincang lama dan jarak juga ya sudah sesuai dengan ketentuan kita akan membuka masker ya. Tapi saya mengingatkan kepada para tribuner, pada pemirsa sekalian, kita tetap menaati protokol kesehatan, tetap memakai masker dan tetap menjauhi kerumunan ya. Dan untuk menyingkat waktu kita langsung dalam perbincangan ya ini, dan mungkin boleh memperkenalkan dulu pada Sekretaris Umum ya untuk memberikan perkenalan kepada Tribuners. Pertama mungkin profilnya, kenapa mau menjadi pengurus olahraga ini ya, Sekum, jadi pengurus dan hal-hal yang lain, silakan. Siap. Oke, selamat pagi Tribuners. Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Yokung selaku Sekretaris Umum Pengurus Besar e-sport Indonesia Pengprov Sulawesi Utara. Alasan kenapa sebenarnya saya bergabung, sebenarnya otodidak, Bung, itu terjadi dengan sendirinya dari akar rumput, karena saat awal dari saya sebelumnya bergerak di bagian organisasi online, tergerak dengan game online, kawan-kawan yang dibawa saat kita pernah mencetak sejarah di Sulut sekitar 3 tahun lalu. Kita membuat rekor untuk lomba e-sport pertama kali baru dimulai dengan mencetak rekor sejarah muri 4.000 peserta saat itu. Dan akhirnya setelah itu kita diundang juga berkolaborasi saat e-sport juga kembali datang. Putra Presiden Jokowi saat itu membuat lomba e-sport juga di Sulawesi Utara, Kaisang, dan kita berkolaborasi untuk event itu, dan akhirnya sampai tergabung secara resmi saat 2 tahun yang lalu 2020 itu 14 Maret kita akhirnya ada satu organisasi resmi di bawah pemerintah yang menangani untuk khusus cabang olahraga baru ini yang dinamakan e-sport. E-sport ya. Ya. Bung Fian mungkin tidak salah untuk memperkenalkan kenapa bergabung dengan e-sport ini ya. Silakan, Bung. Ya, terima kasih. Memang kalau saya sendiri selaku Kabid Humas dan juga Media e-sport Indonesia Pengprov Sulut, memang tergabung dengan pengurus e-sport ini berawal dari memang dulu sempat beberapa kali melaksanakan kegiatan lomba e-sport di tempat saya bekerja sebelumnya. Otomatis dengan demikian saya juga mulai mengenal komunitas e-sport ini seperti apa. Setelahnya juga saya mulai main, saya coba-coba dulu pertama awalnya, karena memang basicnya juga saya senang dengan olahraga, terutama sepak bola. Mungkin banyak yang tahu saya berkecimpung di dunia sepak bola, dan apa salahnya saya mencoba untuk, karena mungkin sepak bola kita tidak bisa memainkannya lagi karena faktor usia, dan mungkin salah satu juga yang bisa menjadi kita menyalurkan hobi untuk olahraga, salah satunya dengan bermain game-game online tentunya, apalagi perkembangan mobile, perkembangan internet juga sudah semakin baik. Nah, mulai dari situ dan akhirnya saya diajak untuk bisa bersama-sama dengan pengurus Provinsi e-sport Indonesia ini untuk bisa sama-sama kita mengembangkan e-sport dengan lebih baik ke depannya, lebih hebat, lebih teratur tentunya di Provinsi Sulawesi Utara, karena kita tahu bersama potensi e-sport di Sulawesi Utara ini sangat baik dan sudah diakui oleh nasional juga.
Oke, Demikian. ya, saya langsung lagi pada Bung Christian. Bung Christian, karena ini olahraga baru ya, olahraga baru paling tidak untuk banyak kalangan menganggap ini masih baru. Kemudian kepengurusan ini belum lama terbentuk sehingga tidak salah saya kira untuk menginformasikan kepada Tribuners atau para kawan Hua di Sulawesi Utara dan di mana saja berada, kira-kira siapa kepengurusannya yang ada sehingga mereka boleh tahu dan tentu kalau ada yang mau gabung atau gimana kan boleh. Oke. Silakan memberitahukan. Jadi saya memperkenalkan organisasi kita. Lebih dahulu sebelum saya memperkenalkan, saya memberikan info bahwa organisasi e-sport ini resmi under di bawah KONI. Jadi kalau kita bicara soal ESI ini sendiri, e-sport Indonesia ini sendiri, sebenarnya setara sama seperti cabur-cabur senior yang lain seperti PSSI ya kan, Sama dari ya, basket itu sebenarnya statusnya sama gitu. Karena saat pemilihan juga ketua umum KONI kami juga diundang dan sudah dilibatkan secara resmi sebagai voters dalam pemilihan kemarin. Ya. Dalam Pengurus agenda umum ya apa? pengurus untuk KONI Sulut. KONI Sulawesi Utara. Dan itu pasti hierarkinya sampai ke atas juga. Itu berlaku sama. Nah, Oke, dari poin itu berarti artinya kita sudah menjadi lembaga resmi, artinya berarti Tribuners di rumah mungkin banyak yang orang-orang tua yang mungkin masih belum terlalu paham atau mungkin pikir ini hanya sekedar permainan untuk anak-anak dan lain-lain. Sekarang harus paham bahwa e-sport ini sudah menjadi profesi. Karena ini sudah dilibatkan secara resmi, sudah dimasukkan secara resmi dalam kompetisi internasional maupun nasional. Di kompetisi internasional sendiri kita sudah tahu ini memberikan sejarah, memberikan kebanggaan untuk Indonesia dalam SEA Games kemarin, ya kan? Kita berhasil meraih peringkat 2, cuman kalah selisih 1 poin aja dengan Filipina, ya kan? Dalam game Mobile Legends, klub EVOSA. Untuk nasional sendiri, Sulawesi Utara itu sangat potensial. Banyak sekali bibit-bibit muda dari Sulawesi Utara menjadi pemain tingkat nasional atau klub nasional. Sekarang itu yang kenapa saya harus sampaikan bahwa e-sport sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Kenapa ini saya lihat tadi judulnya juga ini adalah cabur hebat di saat pandemik. Saat kita dilantik memang di saat pandemik, di saat drop. Iya kan? Karena orang pada mengurung diri. Cabur lain sudah dilantik dari belum kenal pandemik, jadi sudah jalan secara rutin. Kita dilantik di saat pandemik gitu. Tetapi suka nggak suka mau nggak mau, faktanya adalah hanya inilah cabur yang bisa hidup dan grafiknya makin meningkat di saat pandemik. Karena dilakukan secara satu-satunya cabur yang bisa jalan dilakukan mulai dari tahap kompetisi sampai ke tahap penyisian final secara online. Bahkan kemarin juga kita dalam rangka hari ulang tahun Bang Sulut Go, kita mengadakan salah satu event dengan 2 cabang games, yaitu salah satu ini yang saya kenakan Free Fire dan juga Mobile Legends. Itu dilakukan dari tahap pendaftaran, penyisihan sampai kompetisi antar kota kabupaten loh, dari pulau bahkan ada yang dari luar Sulawesi Utara. Itu dilakukan secara online, sampai penyerahan hadiah secara online. Itulah kenapa saya bilang ini sangat besar sekali. Tanpa kita sadari, betul yang disampaikan juga, saat ini 120 juta user lebih pengguna. Itu data yang kemarin. Bahkan untuk di Sulawesi Utara sendiri, saya bicara dengan beberapa dari developer untuk komunikasi, provider, itu tingkat untuk di luar dari pendidikan ya kan, sekarang online dipakai untuk pendidikan. Tapi untuk games itu ternyata sangat tinggi. Karena kalau pendidikan kita hanya butuh kuota. Tetapi kalau untuk games itu macam-macam yang bisa didapati oleh provider ini, mulai dari kuotanya, mulai dari ada bisa belanja untuk diamond dan lain-lain begitu. Jadi banyak gitu. Itu juga dijual di Alfamart, Indomart. Jadi pangsa ini sangat besar sekali dan kita mau nggak mau harus up to date ada di dalam gitu. Nggak bisa terlambat dan ini sebenarnya satu peluang untuk Tribuners di rumah. Jadi fokus untuk hal ini juga itu bisa mendatangkan keuntungan atau jaminan untuk masa depan dengan hadirnya PBSI ini, pengurus besar e-sport Indonesia ini sendiri. Dan perdana pada tahun ini e-sport Indonesia sendiri sudah diundang untuk bersama-sama dimasukkan dalam kompetisi eksibisi di PON Papua nanti. Iya, dengan untuk sekarang masih 7 game. Tapi dan nanti ada ikut final. Serta juga ya. Sulut ikut serta. Saya yang paling pertama menginfokan di pusat Sulawesi Utara siap.
Wah, luar biasa. Sangat siap. Kita Sulawesi Utara apalagi dibantu Kabid Humas juga kan lincah juga ya. sangat lincah. Mungkin seperti kalau di sepak bola karena sama-sama juga dulu pernah pegang klub, ini cocok memang main sebagai playmaker gitu. Ya. Jadi memang kita sudah sangat siap gitu, baik dalam sisi mobilenya, konsol, PC kita sudah siap untuk atletnya seperti itu. Bung Fian, mungkin bisa menambahkan bagaimana kan ini bagian humasnya, bagaimana mengkampanyakan atau mensosialisasikan akan wadah ini, akan olahraga ini sehingga lebih, karena mungkin beda ya cara mensosialisasikan karena ini kan di online di dunia maya, jadi mungkin gimana caranya? Ya, yang pertama mungkin yang harus kita jadi salah satu tugas berat dari kami adalah bagaimana menginformasikan kepada masyarakat umum bahwa olahraga ini, bermain game ini adalah satu hal yang baik. Karena mungkin sama dengan yang dikatakan oleh Bung Aswin tadi, mungkin kalau di ranah orang tua mendengar anak-anak bermain game itu adalah sesuatu yang terlalu mungkin, oh ini jangan sampai habis waktu untuk bermain game atau kapan waktu belajar. Nah, itu mungkin yang pertama kita sosialisasikan bahwa saat ini e-sport ini sudah merupakan industri. Sama dengan disampaikan oleh Sekum juga tadi, bahwa ini bisa menjadi satu pekerjaan, betul-betul menjadi pekerjaan yang menghasilkan tentunya, dan bahkan nilainya lebih dibandingkan pekerjaan-pekerjaan yang lain karena industrinya ini nilai industrinya sangat tinggi. Dan tidak perlu jauh-jauh dari Sulawesi Utara sendiri, beberapa pemain sudah menjadi pro player di klub-klub yang ada di nasional untuk bertanding di internasional. Nah, jadi mungkin kami menginformasi dari e-sport Indonesia Pemprov Sulut juga menginformasikan kepada masyarakat umum lebih khusus bahwa e-sport ini adalah salah satu cabang olahraga yang saat ini sama seperti olahraga-olahraga yang lain. Bisa menghasilkan atlet-atlet profesional juga. Otomatis ketika atlet profesional itu akan dibayar sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi mata pencarian lah istilahnya untuk para player-player ini ke depannya, untuk membangun masa depannya juga untuk ke depannya. Jadi bagaimana kita mensosialisasikan bahwa ini pemain-pemain ini punya istilahnya masa depan untuk ketika dia bermain di e-sport ini, ketika dia tentunya fokus di salah satu game dan bisa direkrut oleh klub dan bisa bertanding di nasional bahkan sampai internasional. Jadi tugas kami seperti itu. Iya. Bung Christian, ini bagaimana dari organisasi ini memantau ya pemain-pemain yang baik, yang bagus, kemudian mengutus mereka untuk mengikuti pertandingan di level nasional atau internasional, kan demikian banyak dari kota kabupaten malah kalau kota apa di luar kabupaten kan ada mungkin yang hanya bermain hanya iseng-iseng, tapi ada yang pemain yang memang sudah terorganisir dan memang mau berprestasi di situ. Bagaimana dari pengurus melihat ini? Apakah ada semacam apa kalau di bola kaki atau ada tim pencari bakat atau kalau di e-sport ini gimana? Jadi untuk e-sport sendiri, kenapa saya sangat yakin, sure dengan Sulawesi Utara sendiri, Bung? Karena dari komposisi juga kita untuk pengurus Sulawesi Utara sendiri, kita untuk ketua hariannya ada Pak Rio Dodo Kambe, dan juga untuk kepengurusan ada saya, ada Bung Fian juga, dan ada untuk kota kabupaten kita sudah terrealisasi untuk terbentuk juga ya, sudah terbentuk untuk kota kabupaten yang sekarang sementara kita galang untuk segera pelantikan untuk kota kabupaten, dan kota kabupaten yang sudah siap itu ada Minahasa, Tomohon, Minut Bitung, Minahasa Selatan Mitra, bahkan dari kepulauan pun sudah masuk. Bayangkan di kepulauan ini itu dengan signal yang begitu sulit, bahkan seringkali mereka memakai wifi, tetapi itu nanti akan ada, nanti suatu waktu saya akan berikan gambarnya. Jadi di saat lagi gelap, paksa kayak di luar, itu sebenarnya itulah tugas PBSI menjadi pintu yang tadi saya bilang. Siapapun putra-putri Sulawesi Utara, dia kompeten. Karena bibit ini kan kita nggak bisa prediksi dari mana. Nggak selalu dari ibu kota provinsi Manado. Itu bisa jadi dari kepulauan atau dari mana. Biasanya itu terjadi dari semakin sulit untuk itu, akan semakin jadi keluar bakat skillnya gitu. Nah, yang bikin saya lebih sure, karena kebetulan untuk kota kabupaten ini, ketuanya juga, ya yang sekarang memang sudah masuk dan akan terrealisasi, akan kita lantik juga, itu adalah anak dari kepala daerah dari kota kabupaten. Jadi ini lebih memudahkan secara estimasi, artinya kami dari cabang olahraga bisa sinergitas dengan pemerintah untuk merekrut ya. Iya, setidaknya masyarakat putra-putri yang dari daerah ini.
begitu. Jadi kalau di kita secara ADRT dari PBSI sendiri, e-sport sendiri, memang kita bertugas untuk memantau supaya karena e-sport ini kan saat tercipta, ini kan masih rimba. Jadi dengan aturan dari developer game. Jadi mungkin Tribuners yang masih agak awam dengan e-sport ini sendiri, saya harus jelaskan. Jadi e-sport ini segala game yang ada di dalam mobile, handphone Anda itu masuk di dalam e-sport. Dan di dalam mobile game itu di Play Store atau App Store itu jumlahnya bukan cuma ribuan, banyak sekali. Begitu. Nah, kedua, ada juga konsol. Semua game yang ada di dalam mau PlayStation, Nintendo, Sega dan lain-lain itu masuk juga under area kita. Dan mungkin belum ada aturan yang ini ya, aturan baku. Sekarang sudah ada aturan dengan adanya PBSI. Itulah fungsi kita supaya jadi pemangku untuk undang-undang rambu-rambu ini supaya tidak sembarangan lagi terjadi. Karena sekarang apalagi dengan pandemi kan kita berusaha untuk bisa mengatur semuanya begitu. Supaya salah satunya poin yang utamanya itu yang tadi, bibit-bibit muda yang bisa dari daerah atau di daerah luar itu bisa kita fasilitasi untuk muncul. Jadi kita kawal dengan cara adalah event-event sekarang untuk e-sport kan kita juga nanti ke depan akan mengeluarkan rekomendasi. Jadi dalam walaupun event online, gunanya rekomendasi ini apa? Supaya kita melihat event-event ini adalah event yang profesional, tidak ada, biasanya kan kalau dilakukan secara online juga ada beberapa, saya nggak bilang semua, ada beberapa kejadian juga tertipu juga, karena ini dilakukan online ternyata eventnya sudah diminta untuk pendaftaran tapi ternyata tidak terrealisasi. Oh, ada gitu. juga ya? Ada, secara nasional ada. Itulah fungsi PBSI, supaya IO-IO-nya ini juga under trademark-nya kita. Supaya saat dari penggiat e-sport ini sendiri itu ada rekomendasi dari PBSI berarti aman berarti ya. Hadiahnya ada. Karena rawan penipuan juga ya rawan di online betul. Sedangkan jangankan online, SMS aja ada mama minta pulsa, apalagi online yang sekarang, iya kan? Maksudnya itu orang juga smart di luar. Semakin kita smart, ada yang smart juga di luar. Itulah fungsi kita supaya kita mencatat track record dari IO-nya, dari klubnya, dari playernya sendiri, dari tiap daerah. Jadi historinya ada. Dan ya puji Tuhan, saat ini lewat kepengurusan juga, kita sudah ada kantor yang nanti akan segera kita resmikan bertempat di area Megamas. Kantor sekretariat untuk pengurus besar e-sport Indonesia Pengprov Sulawesi Utara. Seperti itu. Ini ya, kan tadi dikatakan bahwa Sulawesi Utara juga menempatkan atlet ya, atlet e-sport ya untuk bertanding di PON ya, di PON nanti. Betul. Bagaimana kan banyak juga pertanyaan di luaran ya, bagaimana ini disebut sebuah olahraga ya, sebuah olahraga. Ini kan game dan hanya bagaimana olahraga itu kan di pikiran banyak orang identik dengan gerak, kemudian tubuhnya memang bergerak sehingga memberikan kesehatan secara langsung. Kemudian itu yang diasosiasikan sebagai satu olahraga. Ini mungkin jadi pertanyaan besar, kira-kira bagaimana ini sehingga menganggapkan banyak orang, oh ini kan game biasa. Tapi kenapa ini disebut sebuah olahraga yang harus berprestasi? Gimana? Bung Christian atau Bung Fian boleh. Nah, ini mungkin e-sport bisa dikatakan menjadi sebuah olahraga. Yang pertama itu karena memang fokus dari bermain game tentunya adalah otak yang pertama. Karena dia harus berpikir bagaimana strategi, bagaimana langkah yang harus diambil. Nah, ketika otak kita itu sehat, tentunya berarti raga atau fisik kita tentunya juga sehat. Nah, jadi yang namanya berarti olahraga, mengolah fisik. Fisik itu, otak itu juga termasuk dengan fisik atau raga tubuh kita. Jadi kenapa e-sport disebut dengan olahraga? Karena menggunakan otak. Mungkin sama dengan catur, itu olahraga juga. Olahraga karena olah otak. Otak itu adalah bagian dari raga, bagian tubuh kita. Begitu juga dengan e-sport. Apalagi ini harus juga dengan menggunakan ketepatan tangan. Karena jari tangan istilahnya menjadi motor utama untuk bermain game. Entah itu PC, konsol ataupun mobile, tentunya itu harus ada keseimbangan antara otak dan juga gerak tangan atau gerak jari tentunya. Itu mengapa e-sport ini disebut dengan olahraga. Bahkan di pengurus e-sport Indonesia sendiri ada salah satu bidang yang mengurusi tentang bidang kesehatan atlet-atlet ini. Agar supaya juga mungkin yang pertama juga bisa mengontrol latihannya itu waktu yang paling tepat kapan durasi latihan berapa lama. Itu yang diatur oleh rekan-rekan kami di bidang kesehatan untuk
pengurus e-sport Indonesia ini. Makanya itulah mengapa e-sport Indonesia ini hadir salah satu juga untuk mengurus hal seperti itu. Karena takutnya kan kalau misalnya dia bisa berlebihan bermain game seharian, lupa makan, bisa berdampak buruk malahan ke kesehatan pemain itu sendiri. Nah, makanya di e-sport Indonesia ini ada bidang yang mengurusi tentang kesehatan pemain tentunya. Demikian, Bung Aswin. Ini yang menarik juga ya, selain kenapa tadi sudah terjawab kenapa ini disebut suatu olahraga, dan ini kan segala umur bermain ya. Walaupun katanya saya pernah dapat informasi bahwa yang bermain itu usia peaknya mulai bagus ketika usia 16 tahun dan puncaknya sekitar 25 tahun. Tapi kalau melihat permainan ini, pada prinsipnya ini segala umur bisa, karena di areal mana saja bisa. Saya ingin bertanya, apakah ini pertandingan ini sudah ada kelompok umur atau kelompok usia, atau masih bebas, dan regulasi-regulasinya yang lain mungkin boleh diinformasikan kepada para tribuners. Kalau kita bicara soal pertandingan resminya untuk e-sport sendiri, ini masih kategori bebas. Gitu. Jadi lebih memang condong ke skill atau historical dari klubnya sendiri, timnya sendiri atau playernya sendiri gitu. Kalau untuk artinya kita menggeluti untuk e-sport ini jadi bagian dari e-sport, menurut saya mungkin ini satu-satunya olahraga yang semenjak dini juga sudah bisa terlibat di dalam e-sport. Karena alat yang dibutuhkan rata-rata itu menjadi hadiah orang tua buat ulang tahun anaknya. Ya, itu pasti, itu fakta. Itu fakta, benar. Ini saya harus bicarakan buat tribuners yang di rumah. Ingat tadi yang biasa kita berikan buat anak, kalau yang berhubungan dengan permainan pasti yang teringat itu game, mobile, handphone. Ataukah misalkan belum bisa beli handphone, Anda dengan mendownload game itu sudah menjadi bagian partisipan dari e-sport. Biasanya kan anak sudah pegang handphone, tiba-tiba sudah Play Store, bahkan dia sudah tahu download sendiri. Itu sudah bagian dari e-sport gitu. Jangan salah, itu fakta di lapangan. Kedua, yang lewat konsol sendiri, PlayStation, apalagi sekarang kan lagi heboh-heboh, ada PlayStation 5. Bahkan rental-rental sekarang di Manado sendiri Sulut, saya lihat sudah ada 2 rental yang sudah menggunakan PlayStation 5 dan itu menjadi ajang gengsi. Bahkan saya lihat PlayStation mulai dari yang versi lama 1, 2 ini masih jalan juga, buktinya kaset-kasetnya masih dijual bebas. Itu juga bagian dari e-sport gitu. Nah, PC-PC yang ada yang sekarang lagi heboh-heboh juga dengan segala kontur ini ya, kalau yang saya lihat sekarang lagi heboh-heboh juga, itu juga bagian dari e-sport karena banyak game yang lebih real dibanding dia harus beli PlayStation. Itu bisa setara juga artinya dari resolusi dan lain-lain. Itu bagian dari e-sport juga. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk cabur yang tanpa mengenal usia dan usia paling dini, mungkin saya bisa faktanya cabur kita PBSI e-sport ini menjadi cabur yang sudah menggayat dari anak masih usia dini. Sudah mulai, artinya bukan masalah gamenya, tetapi latihan. Saat dia cuma dengan handphone, itu kan artinya otak dia sudah mulai bekerja. Seperti yang disampaikan Kadir Mas tadi, Bung Fian, tangannya dia sudah mulai bekerja, artinya sudah connect. Itu adalah olahraga gitu semenjak dini. Dan ingat, salah satu untuk setidaknya menaikkan imun kan adalah menghilangkan stres. Salah satunya ada permainan. Iya, olahraga. Tetapi permainan otak juga sama. Karena seperti apa ya yang saya baca juga yang disampaikan dokter, salah satu penyebab imun turun itu sebenarnya pikiran. Gitu, dibanding dari obat dan lain-lain. Itu pikiran. Kalau pikiran rileks harian itu lebih baik lagi. Dan e-sport sebenarnya kenapa ini saya sangat mengapresiasi sebenarnya dari kepengurusan yang ada. Ketua kami Bung Rio juga itu memang sangat aktif sekali untuk menggeluti agar e-sport di Sulawesi Utara ini sebenarnya bisa berjalan, artinya tidak ada intervensi, tidak ada apa, tapi malah diberikan akses secara bebas dan kita belum malah memberikan rambu-rambu yang ketat, kita memberikan ruang gerak untuk para e-sport ini sebelum nantinya kita akan kelompokkan pada nantinya lewat rambu-rambu sesuai ADRT yang ada. Gitu. Itu sangat baik dan banyak support yang diberikan sehingga sebenarnya antusias e-sport di Sulawesi Utara ini bisa meningkat secara drastis mulai dari pelantikan tahun yang kemarin pandemik sampai di tahun ini. Itu sangat luar biasa sekali. Ini Bung Christian dan Bung Fian, ini saya mendapat informasi juga ya, saya baca-baca kemarin ada
di beberapa artikel terkait dengan e-sport ini juga ternyata lahan, boleh dikata lahan bisnis yang potensial ya, bahkan lahan yang boleh dikata boleh menjamin masa depan daripada atlet ya, katakan player player bahkan komunitas ini atau para pemain-pemain. Bahkan kemarin saya dengar bahwa di Indonesia sampai tahun kemarin potensi permainan ini sudah menghasilkan kurang lebih kalau tidak salah 13 triliun. Yes, 13 triliun ya. Bagaimana cerita ini? Saya sebenarnya masih kabur dalam bayangan saya. Bagaimana sih potensi ini sehingga menghasilkan uang ya, menghasilkan suatu bisnis yang besar ternyata. Ini mungkin agar supaya para Tribuners juga tahu sehingga ternyata anak saya tidak salah kalau bergelut di sini. Silakan Bung Christian atau Bung Fian. Ya. Untuk industri olahraga, hampir semua olahraga tentunya sudah menjadi industri saat ini. Ya. Nah, tapi pertanyaannya, mengapa olahraga elektronik ini atau e-sport ini memiliki nilai industri yang cukup besar? Nah, mungkin kita coba dulu mengasosiasikan dengan olahraga yang lain. Misalnya olahraga yang lain itu pertandingan, nonton tiket, salah satu pendapatan, tiket pertandingan. Nah, selanjutnya mungkin hak siar atau penjualan merchandise. Itu hanya terbatas di 3 hal tersebut dan sponsorship. Nah, sementara kenapa di e-sport ini nilainya cukup tinggi? Karena sebagai player pun dia bisa menjadi salah satu penyumbang daripada industri game ini. Mungkin misalnya contoh, salah satu game atau sebagian besar game saat ini itu dia untuk mengupgrade level permainannya mungkin bisa melakukan top up istilahnya. Nah, misalnya kalau kayak main Free Fire, dia harus membeli diamond, bahasanya istilahnya di game itu diamond untuk dia bisa membeli senjata yang bagus, pakaian yang bagus, dan skill-skill yang bagus dari karakter-karakter yang ada. Dan dia membeli diamond tersebut, dia bisa top up melalui bank, bisa membeli di Alfamart, Indomart, atau membeli Google Play yang terjual di Alfamart, Indomart. Nah, industri itu mulai terbentuk memang dari akar rumput, berasal dari player itu masing-masing aja sudah berkontribusi terhadap game dan developer game tersebut. Selanjutnya, ketika dia akan bertanding nanti, ketika pertandingan dilaksanakan, sponsor mulai masuk di situ. Karena olahraga ini sangat menarik untuk para sponsor mensuplai atau memberikan dukungannya untuk olahraga ini karena dia melihat pangsa pasar yang begitu besar. Sebagai salah satu hal yang tentunya sponsor ingin berkontribusi tentunya jumlah orang ataupun pihak yang terlibat dalam kegiatan atau event tersebut, dan event ini sangat luas, sangat besar sehingga nilai potensi pasar yang ada itu menjadi sangat tinggi. Nah, selanjutnya kepada player dengan potensi pasar yang tinggi, pendapatan yang besar kepada pihak penyelenggara pertandingan hingga ke pihak klub, otomatis klub itu sendiri bisa membayar gaji player-player ini. Player yang semakin bagus gajinya akan semakin tinggi. Nah, seperti itu Bung Asun. Jadi industrinya berjalan seperti itu kira-kira. Mengapa bisa sampai menyentuh angka triliun e-sport ini, seperti itu. Ada tambahan, Christian? Kalau saya memang sangat masuk akal dengan triliun yang ada, karena dari jumlah pengguna yang tadi sudah saya sampaikan, data yang kemarin aja 120 juta, kita mengandaikan aja dalam sisi kuota yang digunakan dan nggak usah pembelian game, dari sisi kuota saja itu sudah menyentuh triliun. Iya kan, 10% kita ambil dari itu aja, dia penggunaan dia sudah bisa menyentuh. Jadi saya pikir memang ini memang jadi salah satu cabang olahraga hebat, ini cabang olahraga yang harus kita kawal begitu. Pengadaan pengurus besar e-sport Indonesia ini sendiri sebenarnya tidak mudah karena mengawal suatu hal yang bukan dari nol. Seperti yang disampaikan tadi, ini sudah otodidak, sudah tercipta dari akar rumput. Jadi ini sudah menjadi kesukaan, lifestyle, gaya hidup, hobi. Iya kan? Ini yang butuh memang konsentrasi dari kita. Kenapa kita memang percepat gerakan kita walaupun di saat pandemik seperti ini? Karena apa? Event ini tetap jalan. Beda kalau event-event lain yang sekarang dengan aturan dan pandemik jadi vakum sementara, walaupun pengurus tidak bisa jalan karena eventnya tidak jalan. Seperti yang tadi disampaikan Bung Fian juga, pendapatan juga itu akan bisa dapatkan saat event itu jalan. Iya kan? Lah sekarang di saat pandemik seperti ini, lalu otodidak semua ini jalan, sponsornya jalan, developer gamenya tambah lagi game model baru, yang penggunanya juga makin besar karena dengan pertumbuhan angka juga kependudukan itu pengaruh juga dengan pertambahan untuk kita. Karena kenapa saya bilang e-sport dimulai sejak dini, jadi itu sangat mempengaruhi kami gitu.
Dan ya memang saya sangat bersyukur berapa kali saya ke area pinggiran-pinggiran Sulawesi Utara, daerah pinggiran, bahkan pernah saya mampir ke salah satu tempat ibadah, masjid daerah Minut juga. Itu saya sementara santai juga pas ada dengan relasi, di samping masjid ada ribut-ribut, tapi saya sudah tahu ini. Ini game online. Benar, masih dengan sarung, sementara main di pinggir sambil menunggu sholat. Begitu juga saya ke arah kantoran. Kantor-kantor resmi di Manado. Coba lihat di jam istirahat, maupun itu kantor swasta atau kantor pemerintah, pasti itu ada, dengar aja, itu kan e-sport itu gampang mau kedengaran, iya kan? Itu dari reaksi gaya, sambil kita antri di bank aja, kita tahu dia lagi main, iya kan? Driver online aja sekarang sambil menunggu orderan, itu main juga gitu. Jadi sebenarnya itulah kenapa saya bilang tanggung jawab yang diberikan kami itu tidak mudah gitu, karena kita mengatur suatu yang sebenarnya sudah sangat besar, gitu, dan semuanya jalan, gitu. Inilah ADRT yang ada ini memang mengatur segala hal ini supaya tidak ada sistem kanibalisme atau sistem yang memang yang seperti saya bilang rimba main sendiri gitu. Jadi itu semua akan diatur karena apa? Kenapa? Pendapatannya memang sudah sangat besar sekali dan itu harus kita atur betul-betul supaya dampaknya bisa kembali berguna baik pada masyarakat sendiri gitu. Betul, Tribuners. Jadi e-sport ini, pengurus e-sport ini, e-sport Indonesia ini memang unik ya dari olahraga yang lain. Kalau olahraga yang lain hadir untuk mencari bakat, mencari pemain. Ini pengurus ini hadir untuk menata pemain yang sudah luar biasa banyak ya. Jadi tidak perlu sibuk-sibuk lagi untuk mencari di kiri, di kanan, di mana. Memang sudah ada, lihat kiri kanan sudah ada. Jadi tugas beratnya adalah bagaimana menata permainan yang sudah ada ya, pemain-pemain yang sudah banyak, kemudian turnamen-turnamen yang sudah terus bermain tanpa hambatan dengan ada pandemi ini ya. Betul. Tanpa hambatan. Dan saya kira ini tugas berat juga karena bagaimana supaya regulasinya memang ada dan bagaimana juga ini permainan ini memberikan sumbangsi positif bagi bangsa dan negara, saya kira ya. Betul. Dan Tribuners, perbincangan kita ini makin menarik dan sebenarnya ya tidak panjang, sangat panjang ya. Tapi waktu juga lah yang membatasi kita ya. Waktu kita akan perbincangan di Tribun Bakudapa ini. Dan saya Sulil Mintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada dua pengurus e-sport Indonesia, Bung Christian dan Bung Fian yang sudah menyediakan waktu ya kita untuk berbincang-bincang. Tapi mungkin sebelum kita berpisah, boleh Bung Fian dan Bung Christian memberikan closing statement lah, apa terkait dengan informasi apa terkait dengan e-sport Indonesia ini atau imbauan-imbauan. Silakan. Oke, jadi dengan begitu tingginya responsif atau tadi saya bilang lifestyle ini sudah menjadi gaya hidup untuk e-sport sendiri, jadi himbauan saya pastinya tetap harus ada pantauan juga supaya anak-anak juga kawan-kawan penggiat e-sport juga membatasi untuk jam latihan training ataupun mengikuti lomba harus disesuaikan juga dengan jam istirahat sudah pastinya. Begitu. Dan untuk ke depan kita sudah ada kantor, ada sekretariat. Nanti di situ buat Tribuners di Sulawesi Utara, baik di kota kabupaten di Sulawesi Utara juga bisa mampir untuk bertanya-tanya ataukah untuk mengecek keadaan e-sport di Sulawesi Utara itu seperti apa, bisa mampir. Itu terbuka untuk umum. Kita bukan cuma sekedar sekretariat, tapi fungsi sekretariat adalah menjadi pintu bebas untuk Tribuners masyarakat Sulawesi Utara untuk menyalurkan bakat hobi di bidang e-sport, itu saja. Bung Fian, silakan. Ya, mungkin kalau dari saya jangan ragu untuk berkecimpung di dunia e-sport karena saat ini e-sport Indonesia sudah ada pengurus SI atau e-sport Indonesia Sulawesi Utara untuk di Sulawesi Utara sendiri yang bisa mengatur, yang bisa membantu rekan-rekan semua pemain penggiat e-sport di Sulawesi Utara untuk bisa berkembang bersama dengan aturan-aturan yang jelas, bisa menjadi professional player, bisa menjadi mata pencarian juga dari rekan-rekan semua yang pastinya ada aturan dan jelas
jalurnya seperti yang tadi kita sudah bahas, bisa sampai bermain di PON, SEA Games, Asian Games, dan tentunya jalan karir untuk teman-teman berkarir di dunia e-sport ada bersama-sama dengan kami, e-sport Indonesia Pengprov Sulawesi Utara. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian perbincangan kita pada hari ini terkait dengan e-sport ya, perkembangan e-sport. Dan sekali lagi saya Aswin Lumintang mengucapkan terima kasih kepada Bung Fian dan Bung Christian yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Tribun Bakudapa ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia untuk menonton dan ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang perkembangan olahraga e-sport Indonesia ini. Dan saya mengucapkan terima kasih, dan mata lokal menjangkau Indonesia.